Halo Sobat Neo, apa kabar? Di materi sebelumnya, di unit 1, kita telah membahas mengenai data, information, dan knowledge. Pada materi unit 2, kita akan mengenal mengenai entitas dan atribut. Yang pertama, kita harus mengenal apa itu entitas. Entitas adalah objek yang mewakili sesuatu di dunia nyata yang dapat dibedakan dengan yang lainnya. Jadi intinya, entitas adalah suatu objek yang merepresentasikan sesuatu yang ada di dunia nyata. Untuk entitas ini ada 3 jenis. Yang pertama, entitas berupa data fisik atau data yang berwujud. Contohnya adalah kendaraan, manusia, hewan, dan lain sebagainya. Tadi kita telah mengetahui bahwa entitas itu adalah suatu objek yang merepresentasikan sesuatu yang ada di dunia nyata. Untuk entitas berupa data fisik, berarti entitas itu merepresentasikan sebuah kendaraan, manusia, di mana manusia itu ada pegawai, siswa, mahasiswa, dan lain sebagainya. Kemudian hewan, dan data fisik lainnya. Yang kedua, entitas yang berupa abstrak atau sebuah konsep. Contohnya adalah departemen, pekerjaan, mata kuliah, dan lain sebagainya. Jika entitas berupa data fisik, itu adalah sesuatu yang berwujud dan bisa kita lihat dan kita sentuh. Sedangkan untuk entitas yang sifatnya abstrak atau konsep, kita tidak tahu bentuknya seperti apa, kita hanya tahu konsepnya, karena sifatnya yang abstrak itu. Lalu yang ketiga, entitas berupa event atau kejadian. Contohnya adalah suatu transaksi. Ada transaksi pembelian, penjualan, peminjaman, mungkin ada transaksi lainnya, atau entitas yang berupa kejadian lainnya. Itu 3 jenis entitas, ada data fisik, abstrak, atau konsep, kemudian event atau kejadian. Di dalam suatu entitas, itu melekat yang namanya atribut. Atribut sendiri itu apa? Atribut itu adalah karakteristik atau ciri yang mendefinisikan dan melekat pada suatu entitas sehingga dapat membedakan dengan entitas lainnya. Di dalam database ini, atribut berperan sebagai kolom atau field pada tabel. Nah, untuk entitas sendiri, nanti di dalam database itu entitas itu biasanya adalah berupa tabel. Kemudian di dalam tabel itu pasti akan menyimpan yang namanya kolom-kolom atau field. Nah, kolom atau field ini yang kita sebut dengan atribut. Jika entitas adalah suatu objeknya, maka atribut adalah suatu ciri-cirinya atau karakteristiknya. Kita ambil sebagai contoh, kita akan memilih entitas fisik yaitu kendaraan. Kendaraan itu ada banyak, ada sepeda motor, mobil, kereta api, dan lain sebagainya. Dari entitas kendaraan tersebut, kita bisa melihat beberapa atribut. Yang pertama adalah jenis kendaraannya. Jenis kendaraannya adalah sepeda motor, mobil, kereta api, atau lain sebagainya. Lalu, di dalam kendaraan, itu pasti melekat yang namanya merek. Baik sepeda motor maupun mobil, pasti ada merek. Yang ketiga adalah warna. Warna dari kendaraan itu apa? Merah, hitam, putih, biru, atau yang lainnya. Setiap kendaraan pasti memiliki yang namanya nomor rangka, nomor mesin, nomor polisi, dan juga bahan bakar. Bahan bakarnya apa? Bensin, solar, kemudian kapasitas bahan bakar, dan lain sebagainya. Dari entitas kendaraan ini, kita bisa dapatkan bahwa atribut atau ciri-cirinya itu meliputi ada jenis kendaraan, merek, warna, nomor rangka, nomor mesin, nomor polisi, bahan bakar, kapasitas bahan bakar, dan lain sebagainya. Mungkin saya tegaskan lagi, jika entitas adalah suatu objek, maka atribut itu adalah ciri-ciri yang melekat pada objek tersebut. Mungkin kita ambil contoh entitas lainnya, masih dengan entitas yang fisik, yaitu adalah buku. Kita coba mengetahui atribut dari suatu buku itu apa.
Yang pertama, setiap buku itu memiliki kode buku. Mungkin jika kita pernah ke perpustakaan, setiap buku itu pasti memiliki yang namanya kode buku. Buku yang satu dan buku yang lainnya itu kode buku pasti berbeda. Lalu ada yang namanya judul buku. Setiap buku pasti memiliki yang namanya judul buku. Lalu yang ketiga adalah pengarang, kemudian penerbit, tahun terbit, kategori buku, dan nomor ISBN. Nomor ISBN itu adalah nomor seri buku nasional. Jika kode buku itu adalah kode buku di dalam suatu perpustakaan, sedangkan nomor buku itu adalah nomor buku secara nasional. Jadi dari entitas buku, kita bisa peroleh atribut-atribut seperti kode buku, judul, pengarang, penerbit, tahun terbit, kategori, dan nomor ISBN. Mungkin ada ciri-ciri lain atau atribut lain yang kiranya itu melekat pada suatu buku. Sekarang kita ambil contoh entitas yang abstrak atau konsep. Kita ambil contohnya adalah departemen. Departemen itu biasanya berupa struktur organisasi. Dan struktur organisasi itu sifatnya adalah abstrak. Kita tidak bisa melihat bentuknya seperti apa. Tapi kita tahu konsepnya. Dari entitas departemen tersebut, kita dapat peroleh atributnya adalah kode. Mungkin yang dimaksud kode ini adalah kode departemen. Dalam suatu instansi, biasanya memiliki lebih dari satu departemen. Nah, masing-masing departemen, jika kita simpan di dalam database, biasanya membutuhkan yang namanya kode departemen. Lalu ada nama departemen. Lokasi departemen ada di mana, bidang departemen, pimpinan departemen, wakil departemen, tanggal berdiri departemen, dan lain sebagainya. Jadi dalam suatu entitas departemen, ada beberapa ciri-ciri yang tadi telah kita lihat, yaitu setiap departemen pasti memiliki yang namanya kode departemen, nama departemen, lokasinya, bidang departemennya itu apa, pimpinannya siapa, wakil pimpinan siapa, lalu tanggal berdiri suatu departemen itu kapan, dan mungkin ada atribut lainnya. Kita ambil contoh lainnya, entitas yang berupa event atau kejadian. Contohnya adalah transaksi peminjaman buku. Dari transaksi peminjaman buku, apa saja yang melekat pada peminjaman buku atau biasanya yang perlu kita simpan di dalam suatu database atau pencatatan peminjaman. Yang pertama, biasanya ada yang namanya ID peminjaman. Mungkin jika pencatat peminjamannya itu masih manual atau ditulis di dalam buku, biasanya jarang kita menggunakan yang namanya ID peminjaman. Kemudian ada tanggal pinjam. Baik pencatatan manual maupun pencatatan secara online atau menggunakan database, menyimpan kapan tanggal peminjaman tersebut. Siapa peminjamnya, nama pinjamnya. Lalu kode buku yang dipinjam itu apa? Tanggal kembalinya kapan? Mungkin cukup sampai di sini pengenalan mengenai entitas dan atribut. Semoga materi kali ini dapat bermanfaat dan sampai jumpa di materi selanjutnya.